menyaksikan lintas Banua sepekan. Pemirsa, kuota jemaah haji Kabupaten Banjar di tahun 2024 mengalami peningkatan 13% dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 455 kuota dari 402 di tahun 2023. Kabupaten Banjar di tahun 2024 mengalami peningkatan 13% kuota haji dari tahun sebelumnya, yakni mengalami peningkatan dari 402 orang di tahun 2023 menjadi 455 orang di tahun 2024. Ini diungkapkan Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Erpan Maulana, saat ditemui awak media Kamis tadi. Manasik massal dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni manasik kabupaten pada 16 April lalu dan tanggal 1 Mei mendatang untuk manasik kabupaten yang kedua. Sementara di tingkat kecamatan dibagi pada 8 titik dengan jumlah terbanyak peserta manasik ada di Martapura sebanyak 171 orang. Dikatakannya, calon jemaah haji yang sudah melunasi sebanyak 384 orang dan cadangan yang melunasi sebanyak 90 orang, sehingga total pelunasan sudah mencapai 474 orang. Pada musim haji tahun ini ada 15 orang lansia dengan umur paling muda 82 tahun, namun hanya 10 orang yang dapat berangkat karena 5 orang lainnya ada yang wafat dan sakit. Terus yang masuk di kota itu ada 455. Jadi ada 19 orang yang masih belum masuk di kota yang berangkat tahun ini. 19 orang itu ada jemaah cadangan. Jadi untuk yang menunda di Siskohat itu ada 6 orang menunda yang sudah lunas tunda. Jadi sudah melunasi menunda. Nah, untuk jemaah berhak lunas tapi tidak melunasi itu untuk lansia dari 15 orang ada 5 orang yang wafat dan sakit. Jadi 10 orang dari jemaah prioritas lansia itu yang berangkat ada 10 orang. Diketahui saat ini pelunasan ongkos naik haji telah ditutup. Pelunasan sudah dimulai dilakukan pada bulan November 2023 lalu dan pelunasan tahap kedua pada Maret 2024. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, ribuan jemaah dari berbagai daerah menghadiri haul ke-218 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dipusatkan di Masjid Jami Tufatul Ragibin dalam pagar Kecamatan Martapura Timur. Haul ke-218 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan berlangsung di Masjid Jami Tufatul Ragibin, Desa Dalam Pagar, Martapura Timur, Senin pagi 15 April 2024. Sejak pagi ribuan jamaah mulai berdatangan dari segenap penjuru hingga luar daerah, baik menggunakan transportasi darat maupun air, kendati sempat dibasahi hujan gerimis, namun tidak menyurutkan langkah para jamaah untuk menghadiri haul Datuk Kalampayan. Kegiatan haul rutin diadakan di bulan Syawal oleh juriat beliau dari dulu sampai sekarang. Tak hanya dihadiri masyarakat umum, haul Datuk Kalampayan turut dihadiri alim ulama, para habaib, para juriat, tokoh masyarakat serta sejumlah pejabat. Di antaranya Gubernur Kalsel Sabirin Nur, anggota DPR RI Saifullah Tamliha, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Martapura Kiai Haji Wildan Salman, mantan Gubernur Kalsel Rudi Arifin, serta Wakil Ketua PBNU Pusat Zulfa Mustafa. Luar biasa audit hari ini ada sebuah kebesaran yang luar biasa dari rakyat kita untuk menyajikan kegiatan khususnya dalam memperingati wafatnya Sayyidina Maulana Syekh Muhammad Arsyad dari yang ke-218. Sebuah kegotong royongan, sebuah kerjasama, tentu saja ini melahirkan manfaat yang banyak. Harapan ke depan tetap dilakukan seperti ini dan yang lain. Diperkirakan sekitar 50.000 jamaah hadir dalam haul tersebut. Sedangkan untuk membantu pengamanan arus lalu lintas, pihak kepolisian dibantu relawan diterjunkan guna mengatur rute keluar masuk lokasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Selama libur lebaran, tempat wisata religi Makam Sultan Suriansah yang ada di Jalan Kuin Utara, Kota Banjarmasin ramai didatangi para peziarah yang jumlahnya 2 kali lipat meningkat dibandingkan hari biasanya. Libur lebaran tahun ini banyak dimanfaatkan warga
tak hanya untuk berkunjung ke tempat wisata hiburan dan rekreasi, tapi juga wisata religi seperti berziarah dan berdoa di tempat religius. Misalnya pada H+4 Pasca Idul Fitri 1445 Hijriah, kawasan wisata religi Makam Sultan Suryansah Banjarmasin ramai dikunjungi warga untuk berziarah sekaligus berdoa di makam pendiri dan raja pertama kerajaan Banjar yang memeluk Islam serta memerintah dari 1526 sampai 1550 tersebut. Makam yang terletak di Jalan Queen Utara, Banjarmasin Utara ini pada Sabtu 13 April 2024 terlihat penuh oleh peziarah laki-laki dan perempuan. Salah seorang penjaga makam Saifullah menyatakan bahwa jumlah warga yang berziarah meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mereka yang datang bukan hanya dari dalam kota, tapi juga luar kota wilayah Banjarmasin. Cuma setelah Lebaran itu meningkat hampir 200%. Berarti dua kali lipat meningkat, Pak. Lipat keuntungannya lah, karena suasana Lebaran lagi paling 1 minggu inilah. Kalau sudah nanti habis 1 minggu kemudian bisa normal kembali. Iya. Dari yang pertama ini dari sungai bang banyak lah di sana. Tadi ada Ratau, ada dari Tanjung, tadi ada dari ya daerah sekitar sini masih gabut gitu. Berarti maksudnya itu dari luar kota Banjarmasin pun datang juga, Pak? Ada dari kota Banjarmasin ada juga, karena mereka misalnya mereka berusaha di Kalimantan Tengah pulang ke sini kan, jadi sekalian sini dia ziarah gitu. Dari pantauan Banjar TV, pengunjung datang berkelompok maupun perorangan untuk berziarah, mulai dari menggunakan kendaraan pribadi, taksi, angkot trayek, hingga transportasi sungai. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, informasi dari dunia olahraga. Bupati Banjar di Mahliga Sultan Adam Martapura melepas tim persatuan sepak bola Talenta Banua Martapura untuk pemusatan latihan menjelang kompetisi Liga 3 Nasional. Bupati Banjar didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah dan Kepala Disbud Poratar Irwan Jaya melepas tim PS Talenta Banua Martapura untuk melakukan pemusatan latihan menghadapi kompetisi Liga 3 Nasional. Bupati Saidi Mansur menyebut Liga 3 bukanlah sekedar ajang pertandingan, tetapi kesempatan baik untuk mengukir sejarah bagi Banua, menginspirasi generasi muda, dan meningkatkan citra olahraga di dalam negeri. Meski banyak tantangan dan rintangan yang menghadang, Saidi menargetkan Talenta Banua Martapura bisa lolos dan promosi ke Liga 2. Ketua Umum Talenta Banua Martapura, Joko, mengungkapkan jumlah pemain yang dibawa sebanyak 32 orang, terdiri dari 8 ofisial dan 24 pemain. Terkait persiapan, Talenta Banua Martapura sebelumnya meraih runner-up pada kompetisi Liga 3 Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan musim 2023-2024 yang digelar di lapangan Rindam 6 Mulawarman, Landasan Ulin, Banjarbaru. Kalau untuk target, kami tetap optimis untuk mengejar Liga 2. Bisa nggak bisa, harus optimis ke Liga 2. Sudah melakukan persiapan beberapa bulan yang lalu untuk melakukan seleksi mulai dari Martapura dan melakukan pertandingan di rayon Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah kami masuk final dan runner up, dan persiapannya ya saya bilang cukuplah untuk melakukan jenjang ke nasional. Talenta Banua Martapura akan melakukan training center di Magetan, Jawa Timur, dan akan mengikuti kompetisi Liga 3 Nasional di Malang, Jawa Timur dari 28 April sampai 8 Mei mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, menutup kebersamaan kita di Lintas Banua sepekan minggu ini, memperingati Hari Tari Sedunia yang ditetapkan pada tanggal 29 April nanti. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan bakal menggelar pergelaran seni tari
yang bekerja sama dengan Dewan Kesenian Provinsi serta menggait komunitas maupun sanggar seni tari yang ada di Kalimantan Selatan maupun di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Sukses menggelar ragam pesona seni Ramadan yang berkolaborasi dengan event Pasar Wadai Ramadan 1445 Hijriah. Dalam waktu dekat, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan bakal menggelar pergelaran seni di bidang tari. Pergelaran seni tari ini ditujukan dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia yang dilaksanakan setiap tanggal 29 April dengan menggait beragam komunitas maupun sanggar tari yang ada di Banua. Direncanakan nantinya UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan akan bekerjasama dengan Dewan Kesenian Kalimantan Selatan melaksanakan peringatan Hari Tari Sedunia selama 2 hari, bahkan ikut menggait komunitas ataupun sanggar seni tari dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sebelumnya itu kebetulan di bidang tari, salah satu kita kerjasamanya kan dengan Dewan Kesenian Provinsi nih, kerjasama dengan Dewan Provinsi. Lalu salah satunya dewan anggota atau pengurus dewan tersebut di bidang tarinya, dia sudah memiliki link beberapa komunitas yang mau mereka undang. Karena seperti di tahun kemarin ditelusuri ternyata kemungkinan di Kalimantan Tengah itu tidak ada program, tidak ada program pemerintah dalam melaksanakan Hari Tari Sedunia. Nah, jadi di kita Taman Budaya Kalimantan Selatan kan kita setiap tahun kan melaksanakan, walaupun hanya bentuknya mungkin ada yang lebih besar ataupun lebih kecil, tapi pergelaran yang dalam rangkaian Hari Tari Sedunia itu mesti ada. Nah, di tahun ini insya Allah kita akan menggelar yang dengan mengakomodir beberapa komunitas-komunitas seni tari, ya salah satunya yang dari Kalteng, untuk tampil di Kalimantan Selatan. Hari Tari Sedunia merupakan momentum insan seni tari dalam meresapi segala keanekaragaman dan kekayaan kebudayaan yang dimiliki daerah dan tersirat makna serta nilai mempersatukan bangsa dan masyarakat. Di era saat ini sudah banyak generasi yang melupakan kesenian lokal termasuk tari akibat fenomena media sosial. Kiranya Hari Tari Sedunia menjadi refleksi agar lebih mengetahui dan melestarikan ragam gerak seni tradisi yang dimiliki daerah. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai akhir pekan Anda dan kini tiba di penghujung kebersamaan kita di Lintas Banua sepekan minggu ini, edisi 21 April 2024. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Banua sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Linda Salina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.